Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, amin. Teman-teman, kita sebagai petani sawit tentunya ingin menghasilkan kebun sawit kita itu kebun sawit yang berkualitas tinggi, berproduktivitas tinggi, sawitnya besar-besar, subur-subur, buahnya besar-besar. Tentu itu yang kita harapkan. Dan tentunya teman-teman, apa yang kita lakukan sekarang ini dalam melaksanakan tata laksana berkebun kelapa sawit, tentu itulah yang akan nanti kita hasilkan dari kebun sawit kita. Semakin baik upaya yang kita lakukan, maka akan semakin baik pula hasil yang akan kita dapatkan. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini bisa menghasilkan kebun yang berkualitas tinggi? Tentu ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Setidaknya teman-teman ada dua hal penting yang harus kita persiapkan. Nah, dua hal itu apakah dan apakah sangat penting? Tentu menurut saya itu akan sangat penting. Nanti akan kita bahas dua hal yang harus kita persiapkan dalam berkebun kelapa sawit sehingga nanti kita bisa menghasilkan kebun sawit yang memang benar-benar membuat kita bahagia tentunya. Namun sebelumnya teman-teman, seperti biasa saya disclaimer sebelum saya bicara terlalu banyak. Apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya, pendapat pribadi saya yang saya sharingkan kepada teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat setidaknya sebagai bahan perbandingan, bahan pertimbangan dalam tata laksana berkebun kelapa sawit. Jadi nanti kalau memang ada beberapa hal yang memang tidak sependapat dengan teman-teman, ya silahkan komentar di kolom komentar atau nanti kita bahas di video selanjutnya. Baiklah teman-teman, memang hasil tidak akan mengkhianati usaha yang sudah dilakukan. Maka dari itu semakin baik usaha yang kita lakukan, maka akan semakin baik pula dari hasil yang akan kita dapatkan. Itu sudah teori mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Memang hanya ada beberapa persen saja yang kita tanpa mengusahakan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Namun itu adalah kejutan dari Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya untuk kita. Namun kebanyakan bahwa ketika kita memang mengusahakan dengan cara yang baik, maka kita akan menghasilkan hasil yang baik pula. Maka dari itu lakukanlah yang terbaik supaya mendapat hasil yang terbaik. Nah, apa yang harus kita persiapkan sebelum kita berkebun kelapa sawit? Yaitu yang pertama adalah mental, teman-teman. Nah, mental ini sangat kompleks sekali. Di antaranya adalah kita harus memperbanyak literasi atau ilmu pengetahuan dalam tata laksana berkebun kelapa sawit. Dari mana kita mendapatkannya? Tentu dari orang-orang yang memang sudah berkebun kelapa sawit sejak dulu dan sukses hingga sekarang. Kita bisa mencontoh dan meniru apa yang mereka lakukan. Yang kedua, belajar dari pengalaman orang lain atau literasi-literasi yang ada di internet atau di buku-buku atau di majalah-majalah yang diterbitkan oleh balai-balai penelitian atau bahkan dari YouTube bisa kita contoh. Tentunya semuanya itu harus kita saring pengetahuan sesuai dengan apa yang ada di diri kita, sesuai kemampuan kita, sesuai dengan dana kita, sesuai dengan kondisi tanah yang ada atau yang kita miliki. Dan tentunya teman-teman, literasi-literasi ini sangat penting untuk kita pelajari supaya memang sawit yang kita tanam ini memang benar-benar nanti sawit yang berkualitas seperti itu. Jadi kita harus belajar bagaimana penggunaan benih yang bagus. Itu sangat penting teman-teman, karena banyak sekali orang-orang yang menggunakan benih yang tidak jelas, hanya asal-asalan saja, maka akan kecewa ketika memang sawit itu sudah berbuah. Maka dari itu kita harus tanamkan dari diri kita, kita harus menanam sawit yang terbaik, tentunya dengan menggunakan benih yang terbaik. Ya, kalau memang dirasa cukup mahal untuk membeli benih yang sudah jadi, ya lakukanlah pembelian benih dan kita semai sendiri sehingga biaya yang kita keluarkan juga tidak terlalu besar. Itu saran saya. Jadi yang pertama harus menggunakan benih yang sangat-sangat bagus. Yang kedua, bagaimana caranya kita itu bisa menentukan jarak tanam yang ideal, atau penggunaan varietas yang benar, atau penggunaan baris mata 4 atau baris mata 5 yang harus kita terapkan di kebun kita. Kita harus memang benar-benar mempelajarinya, karena itu sangat berefek ketika memang sawit kita itu nanti berbuah. Dan ketika efeknya buruk, tentu itu akan sangat mengecewakan bagi kita. Maka dari itu pelajari betul teman-teman, mana yang terbaik untuk kebun kita. Kita harus belajar terus, menggali terus, dan tentunya semakin lama kita berkebun kelapa sawit, maka akan semakin pro kita dalam melakukannya. Tentunya teman-teman,
pengalaman adalah ilmu yang paling berharga. Kemudian bagaimana tata cara kita melakukan pemupukan, rotasi pemupukan, jenis-jenis pupuk yang harus kita gunakan, bagaimana cara kita mengaplikasikannya, itu sangat penting teman-teman. Dosisnya berapa, jenisnya apa, dan lain sebagainya. Atau cara pemupukannya atau cara penebarannya bagaimana, harus memang benar-benar kita pelajari. Jangan sampai kita itu salah melakukan dalam tata laksana pemupukan, karena pupuk ini adalah zat yang rentan teman-teman, karena memang sifatnya itu mudah larut, mudah menguap, mudah hilang, mudah diserap. Karena yang mudah-mudah inilah akhirnya bisa membuat kita rugi kalau kita tidak mengaplikasikannya dengan cara yang benar. Maka dari itu pelajarilah bagaimana tata cara pemupukan yang baik dan benar. Banyak sekali literasinya, boleh kalian tonton di channel ini, banyak sekali bagaimana tata cara pemupukan yang baik dan benar ala Kang Dodos. Kemudian teman-teman, bagaimana caranya kita melakukan sanitasi yang baik, terus perawatan buah yang baik, bagaimana cara kita merotasi pemanenan, itu harus memang benar-benar kita lakukan sesuai dengan standar yang memang sudah dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman atau balai-balai yang memang resmi dan telah melakukan penelitian dalam jangka waktu yang lama. Maka dari itu kita memang benar-benar harus mempersiapkannya, yang terutama adalah literasi pengetahuan dalam tata laksana berkebun kelapa sawit. Jangan hanya asal-asalan kita tanam dan nanti kita hasilnya juga akan mengecewakan. Tentunya kita teman-teman berkebun kelapa sawit ini dengan harapan supaya nanti keluarga kita ini memang dapat berpenghasilan lebih sehingga bisa memuliakan atau mensejahterakan keluarga kita. Jangan sampai impian itu tidak terwujud akibat dari kelalaian kita sendiri, dan tentunya itu akan sangat membuat kita sedih. Dan itu yang pertama teman-teman, yaitu mental terutama adalah pengetahuan sehingga memang kita ini nanti akhirnya memang benar-benar menjadi petani yang berpengetahuan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah modal teman-teman. Nah, memang benar dalam perawatan kebun kelapa sawit itu memakan biaya yang cukup mahal. Maka dari itu kita harus mempersiapkan modal yang benar atau modal yang cukup sehingga nanti kebun kita ini tidak terbengkalai akibat dari putusnya modal atau akibat dari ketersediaan modal yang ada. Dan itu jangan sampai terjadi. Apabila kita tidak memiliki modal yang cukup, saran saya seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita hanya mampu untuk membuka setengah hektar, ya lakukan setengah hektar terlebih dahulu. Yang penting setengah hektar ini memang benar-benar menjadi sawit yang berkualitas. Memang pemupukannya cukup, sanitasinya cukup, benih yang kita gunakan benih unggul. Karena memang kita hanya memiliki modal yang sedikit. Jangan sampai kita terburu nafsu ingin banyak jumlahnya tapi akhirnya terbengkalai. Itu saran saya. Kemudian dalam hal pemupukan, ketika kita tidak memiliki modal yang cukup, jagalah rotasinya, selalu pupuk setiap bulan meskipun itu dalam dosis yang kecil. Itu saran saya. Jadi itulah dua hal yang harus dipersiapkan teman-teman, sangat-sangat harus kita siapkan ketika kita memang sudah terjun dalam bisnis kelapa sawit ini. Tentunya kita sebagai petani jangan hanya sebagai petani tok teman-teman, harus kita memperhitungkan rugi dan untungnya. Jangan kita ambil ketika itu kita mendapatkan rugi walaupun hanya sekecil biji sawi. Itu teman-teman. Jadi berpikirlah sebagai pebisnis meskipun kita ini adalah petani. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.